Terus mami bikin kita pangsit untuk makan. Bikin pangsit mami untuk makan. Selamat pagi anak-anak yang terkasih. Selamat pagi Mama dan Papa, serta Bapak dan Ibu Guru semuanya. Selamat Paskah. Terima kasih sudah hadir dalam perayaan Ekaristi Paskah secara virtual pada pagi hari ini. Marilah kita dengan bersukacita merayakan Paskah dalam perayaan Ekaristi bersama Sekolah Santa Maria Fatima secara virtual ini. Terima kasih kepada Romo Anton SPD yang telah bersedia memimpin perayaan Ekaristi pagi, khususnya para guru perdana kita secara live streaming di YouTube ini. Terima kasih, mari kita mempersiapkan diri untuk perayaan Ekaristi pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Amin. Ada Claudine. Selamat pagi, Suster, Bapak, Ibu, serta siswa dan siswi Santa Maria Fatima. Virus COVID-19 membuat kita semua menjadi seolah-olah terkurung di dalam dunia yang bebas ini. Dalam dunia pendidikan, terutama di Jakarta, mengharuskan kita untuk mengenyam pendidikan secara virtual. Namun, jika kita hanya sebentar atau sementara, itu tidak mengapa. Mungkin beberapa dari kita berpikir dan berbicara dalam hati kita, mungkin hanya 3 bulan, dan lain sebagainya. Sampai tidak terasa, ini sudah menginjak 1 tahun. Kejenuhan pasti kita rasakan saat ini. Hari demi hari kita belajar virtual. Mungkin ada juga dari kita yang mengikuti les, tetapi juga secara virtual. Segalanya menjadi virtual, dan kita merasakan kekangan yang mengakibatkan kejenuhan bagi kita dan juga para guru. Benar bahwa tidak hanya murid yang merasakan kejenuhan tersebut, kami, para guru, juga merasakan hal yang sama. Merasakan yang namanya kejenuhan tersebut. Menularkan hal tersebut ke siswa-siswi. Kita hanya perlu menganggap ini sebuah tantangan untuk dapat lebih berkreasi dalam melakukan pembelajaran teknologi. Namun kita jadi lebih belajar mengenai teknologi lebih jauh dan lebih dalam. Dan bahkan beberapa dari kita mungkin ada yang sudah khatam atau sangat memahami teknologi tersebut. Beberapa dari kita, karena situasi dan kondisi seperti ini, ada juga yang menjadi konten kreator dadakan dengan membuat tugas video dan mengeditnya sedemikian rupa sehingga menjadi lebih menarik untuk ditonton. Tidak cuma itu, selain dari teknologi, kita juga semakin merasakan kasih dari orang di sekitar kita, terutama adalah orang tua. Kita jadi tahu bagaimana orang tua kita di dalam kondisi yang menyusahkan ini selalu mencari jalan keluar untuk dapat bertahan sampai keluar dari situasi yang menyulitkan ini. Itu semua karena cinta yang tak terbatas dari orang tua kita terhadap kalian, siswa-siswi Santa Maria Fatima. Mari kita semakin menyadari kasih orang-orang di sekitar kita, menyadari keterlibatan kita terhadap hal-hal di sekitar kita, dan menyadari bahwa dari perbuatan sederhana tersebut, kita dapat menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita.
walaupun hal itu pun secara virtual. Kebangkitan Kristus juga berasal dari kondisi yang sama, pengkhianatan, kejenuhan terhadap dosa manusia, membuat Yesus bangkit untuk menyelamatkan kita. Marilah suster, Bapak, Ibu, dan siswa-siswi Santa Maria Fatima, kita menyambut kebangkitan Kristus juga dengan kebangkitan diri kita dalam menghadapi pandemi ini, dengan menerobos batasan yang ada pada diri kita, sehingga kita bisa semakin mengasihi sesama, semakin mau terlibat dalam diri kita sendiri dan lingkungan kita, dan akhirnya menjadi berkat bagi diri kita dan juga orang-orang di sekitar kita. Perayaan misa pagi hari ini akan dipimpin oleh Romo Antonius Lelaunas SVD. Marilah kita awali misa pagi hari ini dengan menyanyikan lagu pembukaan. Dari Puji Syukur nomor 524. Yesus mulia dari kita berkata, yang jahat dikalahkan, mari kita Film aja gitu ya. Ada suka dari kita Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus besertamu dan sertamu juga. Adik-adik, para siswa-siswi, para orang tua, Bapak Ibu, serta Bapak Ibu guru, karyawan-karyawati dari sekolah, mulai dari TK, SD, sampai dengan SMP Santa Maria Fatima yang terkasih, selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Pagi hari ini awal yang baru ini kita bersekian lama. Ada pengharapan dari kita untuk berhimpun dalam perayaan Ekaristi, baik itu secara virtual, untuk bersama kita memuji Tuhan melalui perayaan Ekaristi secara virtual ini. Kita bersyukur bahwa boleh terselenggaranya acara perayaan Ekaristi bersama ini, di mana kita bisa menimba kehidupan rohani. Karena pasti Bapak Ibu, adik-adik semua, para siswa-siswi dari sekolah Santa Maria Fatima yang mengalami yang namanya bosan, jenuh, capek. Pasti semua, apalagi kalau kita ini manusia mengalami hal demikian wajar. Namun kita bersama dengan Tuhan Yesus hari ini diingatkan bahwa Yesuslah pokok anggur itu. Kita harus kembali kepada pokok itu, karena dari situlah kita menimba kekuatan untuk hidup kita. Mari adik-adik, Bapak Ibu, para orang tua, para guru, dan semua yang mengikuti perayaan Ekaristi ini, baik secara virtual maupun secara offline, mari kita datang terlebih dahulu ke hadapan Tuhan. Kita mohon pengampunan dari Tuhan, karena kerap kali kejenuhan kita membawa iman kita goyah, membawa godaan begitu besar sehingga kita malas untuk berdoa, merasa letih, merasa kecewa dengan situasi yang kita hadapi. Mari Bapak Ibu, saudara dan saudariku, adik-adikku semua, para siswa-siswi,
Sekolah Santa Maria Fatima, kita datang ke hadapan Tuhan mohon pengampunan dari Tuhan karena kita ini manusia lemah. Mari kita hening sejenak. Kita nyatakan doa permohonan agar kita diberi kerahiman Tuhan dalam hidup kita dengan berdoa bersama-sama. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Engkau datang memanggil orang yang berdosa. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Engkau duduk di sisi Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Ini mandimu ya. Kemuliaan kepada Allah di surga. Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji-mu di kanan, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami muliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal, ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa-dosa dunia. Kasihan kami. Engkau yang dosa-dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Nama panjang Carlos ya Pak? kasih. Nama panjang Carlos. hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkau Maha.
bersama Roh Kudus dalam dalam kemuliaan kemuliaan Allah Bapa. Marilah berdoa. Sini ya? Oh, kirain tanggal aku. Ya Allah, pada hari ini dengan pengantaraan Putra Tunggal-Mu, Engkau telah menaklukkan kematian dan membuka bagi kami pintu keabadian. Semoga kami putra dan putri-Mu yang merayakan pesta kebangkitan Tuhan dibaharui oleh Roh-Mu dan bangkit dalam terang kehidupan dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bacaan pertama diambil dari Kisah Para Rasul bab 15 ayat 1 sampai 6. Beberapa orang datang dari Yudea ke Antioquia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ, "Jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan." Tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul dan penatua-penatua di Yerusalem untuk membicarakan soal itu. Mereka diantarkan oleh jemaat sampai keluar kota, lalu mereka berjalan melalui Fenisia dan Samaria, dan di tempat-tempat itu mereka menceritakan tentang pertobatan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Hal itu sangat menggembirakan hati saudara-saudara di situ. Setibanya di Yerusalem, mereka disambut oleh jemaat dan oleh rasul-rasul dan penatua-penatua, lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaraan mereka. Tetapi beberapa orang dari golongan Farisi yang telah menjadi percaya datang dan berkata, "Orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa." Maka bersidanglah rasul-rasul dan penatua-penatua untuk membicarakan soal itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kepada Allah. Lagu antar bacaan dari Puji Syukur nomor 366. Firman Allah yang tersurat dalam kitab mulia disampaikan pada umat agar hidup imannya. Pujian bagimu, Tuhan, atas firman-Mu. Pujian bagimu,
atas firman-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes bab 15 ayat 1 sampai dengan 8. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu, di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jikalau kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para siswa-siswi, Bapak Ibu orang tua yang terkasih juga yang mengikuti perayaan Ekaristi Paskah bersama melalui media virtual yang terkasih yang kita banggakan di sekolah kita ini. Hari ini kita mendengar dua cerita, dua bacaan. Bacaan pertama bagaimana perjuangan para rasul untuk mewartakan sabda Tuhan. Kemudian dalam bacaan Injil juga kita mendengarkan bagaimana Yesus mengibaratkan dirinya itu seperti pokok anggur dan kita semua ini adalah ranting-rantingnya. Pokok anggur itu tumbuh subur karena rantingnya juga begitu lebat, banyak sekali. Nah, ranting inilah yang akan menghasilkan buah-buah yang bagus. Untuk menghasilkan buah bagus butuh ketekunan, butuh perjuangan, butuh kesetiaan. Nah, adik-adik yang terkasih,
Romo mau menghantar adik-adik semua dengan satu ungkapan begini. Mungkin ini ungkapannya bisa saya sederhanakan, ada yang mengatakan begini. Kalau kita lahir miskin, itu bukan kita yang salah. Tapi kalau kita mati miskin, itu jelas kita punya salah. Jadi adik-adik yang terkasih, kalau kita lahir miskin, memang kita tidak bisa mau minta lahir di mana-mana. Kalau kita bisa minta lahir, kita minta lahir di istana. Tapi kalau kita yang sampai mati miskin, nah ini yang kita yang punya salah. Kenapa? Itu siapa yang buat? Perbuatan kita sendiri. Karena apa? Karena mungkin kemalasan kita, karena mungkin kita tidak tekun belajar, kita tidak setia dalam tugas-tugas. Hari ini dalam tema yang kita angkat mengenai bagaimana kita mengalami kejenuhan dalam hidup. Adik-adik semua, wah jenuh. Jenuh belajar di rumah, jenuh belajar online, wah tiba-tiba, wah ininya sekolahnya atau internetnya ini dan sebagainya, error dan sebagainya. Atau jenuh juga lihat belajar, ya lihat kamar, lihat ruangan di rumah aja. Pengen ketemu teman-teman tapi nggak bisa. Semua mengalami kejenuhan itu. Bahkan kalau saya mau cerita, jadi Romo pun jenuh. Kenapa? Sejak frater belasan tahun belajar ketemu orangnya yang itu-itu aja. Sampai 12 tahun belajar ya ketemunya orangnya itu-itu saja. Nah, apalagi adik-adik sekarang kalau belajar online pasti, wah dengan menatap gadget atau laptop atau iPad-nya atau tab-nya, ini proses yang luar biasa. Setengah mati. Bapak Ibu guru juga mengalami kejenuhan, susah. Ngajar dengan virtual, gak ketemu face to face, gak ketemu muka sama muka, itu susah. Tetapi Yesus katakan hari ini apa? Apapun yang terjadi, kalau kita tidak tekun dalam mengolah hidup kita, dalam meraih cita-cita kita, kita tidak bisa sukses. Makanya kita salah, saya katakan, Romo katakan tadi, bahwa kalau kita yang mati sampai mati miskin itu kita yang punya salah, bukan orang tua kita. Kenapa? Orang tua kita sudah berjuang nih kasih ajar kita, mengajari kita, oh ini suruh belajar, malah kita 5 menit kita belajar, 1 jam kita main game. Ini sering kali terjadi. Nah, karena itu adik-adik, pagi ini Yesus mengajak kita untuk tekun meraih cita-cita. Entah nanti mau jadi dokter lah, entah mau jadi apalah, jadi pilot atau jadi apa. Itu kita punya tanggung jawab sendiri. Orang tua itu memotivasi kita, memberikan sokongan dana, semangat untuk kita, tetapi kita ini mau nggak maju? Kalau kita tidak mau maju, ya kita nggak sukses. Nah, seperti ranting ini, kalau dia tidak berbuah, dipotong dong. Nggak mungkin ranting itu dibiarkan kering, nanti kalau kering, kena angin, apalagi sekarang musim angin, di mana-mana kena angin sedikit, pohon tumbang. Tumbang menimpa manusia, wah ada celaka, ada korban. Nah ranting yang dimaksud ini adalah kita, tidak mungkin kita harus kering-kering begitu aja. Kita harus menghasilkan buah adik-adik. Bapak ibu saudara dan saudari, kita harus menghasilkan buah. Buah apa itu? Ya buah ketekunan sebagai seorang siswa. Kita belajar di sekolah Santa Maria Fatima ini untuk menghasilkan cita-cita, untuk meraih cita-cita kita. Adik-adik di rumah pasti punya cita-cita. Wah luar biasa, bagus-bagus cita-citanya. Tetapi untuk meraih itu apa? Butuh ketekunan. Ketekunan kita dalam belajar. Ya kalau belajar paling kalau di virtual paling berapa jam. Coba kalau kita tatap muka karena memang kita banyak bermainnya. Tapi kalau virtual, mari kita luangkan waktu. Singkirkan dulu game. Singkirkan dulu permainan. Kita konsentrasi belajar dulu. Karena apa? Itu masa depan kita adik-adik. Itu masa depan kita untuk biar kita bisa jadi sukses, biar kita nggak miskin ke depannya. Nah karena itu, mari barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar sama seperti ranting dan menjadi kering. Kita tinggal dalam Yesus, kita mohonkan Yesus, Yesus tolong saya dong biar saya tekun. Romo juga pernah mengalami bosan, pernah Romo ditanya, Mo pernah bosan nggak? Wah bosan sekali, apalagi masa pandemi. Di kamar atau di ruangan aja, di rumah aja, nggak kemana-mana, itu bosan. Tapi bagaimana kreativitas kita? Kreativitas kita biar kita nggak bosan. Entah itu nulis lah kalau hobi nulis, kalau hobi menggambar ya kita menggambar. Kita kembangkan kreativitas kita, kita kembangkan talenta kita.
Adik-adik pasti punya talenta. Ada yang bisa menggambar. Pernah Romo diceritain salah satu oma, dia bilang cucunya ini sekolah SD. Dia bilang, wah Romo, cucu saya udah pandai menggambar. Wah luar biasa. Di samping dia belajar, dia kalau pas jam kosong itu dia menggambar, melukis. Wah bagus sekali Romo. Omanya kirimkan. Wah ini kan kreativitas, ini kan ada talenta. Mari adik-adik kita kembangkan itu, kita buang kejenuhan. Kita singkirkan kejenuhan, kita kembangkan kreativitas kita. Pasti orang tua senang. Kebahagiaan orang tua adalah ketika anaknya bisa memberikan berkat di mana anaknya bisa sukses di kemudian hari. Mari adik-adikku semua, jadilah pokok anggur yang berbuah, bukan yang kering. Karena yang kering nanti dipotong, dibakar, jadi sampah nanti di depan. Dibuang, diambil, dibuang, dan sebagainya. Entah di mana dibuang, kasihan kan. Romo juga tidak mau lihat adik-adik jadi pohon kering, ranting kering yang dibuang. Mari kita jadi ranting yang bermanfaat bagi banyak orang, terutama bagi orang tua, bagi sesama kita di sekitar kita. Karena itu, marilah kita berjuang menjadi pokok anggur yang penuh berkat, yang bawa sukacita dimanapun kita berada. Karena itulah, barang siapa yang tinggal dalam Yesus, pasti akan dapat berkat. Bertekunlah adik-adik, karena masa depanmu, masa depan kita tergantung dari diri kita, bukan dari siapa-siapa. Kalau kita tidak tekun, kalau kita hanya main game saja di kemudian hari, kita bisa melekat dengan game itu dan masa depan kita akan hancur lebur. Kita tidak ingin itu, tapi jadilah pribadi yang selalu setia dan tekun. Siapa yang bertekun, berkatnya banyak dalam hidup. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, saudara dan saudari, para siswa-siswi dari Sekolah Santa Maria Fatima yang terkasih, mari kita melanjutkan perayaan Ekaristi ini. Kita mohonkan kepada Tuhan agar iman kita teguh, kita nyatakan iman kepercayaan kita berdiri, kita mohonkan kekuatan dan keteguhan itu biar kita kuat dalam menghadapi tantangan terutama kejenuhan-kejenuhan dalam hidup agar tersingkir. Kita doakan bersama-sama adik-adik, Bapak, Ibu, guru semua dengan berdoa bersama-sama. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, ia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ ia akan datang. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Doa umat. Tuhan Yesus Kristus, kami berhimpun bersama melalui media virtual ini, memohon berkat dari-Mu, dan kami mengucap syukur untuk Paskah Hari Kebangkitan yang boleh kami rayakan. Kami haturkan doa-doa permohonan kami ini kepadamu Tuhan, sudi kiranya Engkau mendengarkan dan mengabulkannya. Tuhan Yesus, sahabat kami sudah lama Bagi korban bencana alam di NTT, Tuhan Yesus, berikanlah kekuatan dan harapan untuk kehidupan yang lebih baik. Hiburlah mereka yang sedih dan kehilangan. Tuhan Yesus,
Sahabat kami sudah lama hidup dalam pandemi COVID-19. Mohon pulihkanlah dunia dan negeri ini. Kuatkan kami, sembuhkan yang sakit, selamatkan jiwa mereka yang meninggal dunia. Amin. Kami mohon, kabulkanlah doa kami. Dipencet-pencet dong deh. Bagi siswa-siswi kelas 6 yang sedang menghadapi ujian sekolah. Ya Bapa, berkatilah siswa-siswi kelas 6 yang sedang melaksanakan penilaian akhir semester 2 dan akan menghadapi ujian sekolah yang akan dilaksanakan pada tanggal 26 April sampai 6 Mei 2021. Semoga Bapak memberikan kelancaran dalam mengerjakan soal-soal yang mereka hadapi. Curahkan terang Kudus-Mu kepada mereka yang menerangi hati dan pikiran mereka, agar dapat mengerjakan dengan jujur, dengan hati yang tenang, sehingga memperoleh hasil yang terbaik. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Doa Tuhan. kami ya Tuhan. Bagi keluarga besar Santa Maria Fatima, ya Bapa, semoga para suster, Bapak Ibu guru, karyawan, karyawati senantiasa Kau dampingi dalam setiap langkah hidup mereka. Berkenanlah Bapa untuk selalu memberikan kesehatan dan perlindungan untuk para suster, Bapak Ibu guru, karyawan, karyawati, sehingga mereka dapat menjalankan tugas serta tanggung jawabnya dengan kepenuhan, kesabaran, dan kegembiraan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan. Bagi Paus, para uskup, dan para imam, semoga Allah Bapa Maha Kuasa, Maha Kudus berkenan mendampingi dan meneguhkan para pejabat gereja, sehingga hidup mereka menjadi teladan bagi umat dalam menghayati perintah-perintah Allah, serta menjadi bukti bahwa cinta kasih kepada Allah dan sesama adalah perintah yang tertinggi. Kami mohon. Allah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin negara di dunia ini, secara khusus negara kita Indonesia, semoga Bapa mengilhami para pemimpin untuk membuat undang-undang yang bijaksana bagi bangsa mereka, yang menjamin kebebasan dan keadilan bagi setiap warga. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Jangan keluarin dulu. Enggak. Allah Bapa kami yang ada di surga, semoga Putra-Mu yang telah bangkit tetap tinggal bersama-sama dengan kami dan menuntun kami kepadamu dalam iman, harapan, dan kegembiraan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Kita lanjutkan dengan persembahan. Bapa di surga, terima kasih jemaat-Mu, roti dan anggurnya, cinta dan bakti maksudnya, dan
tanda iman berlaku kepada Yesus Putramu, dimuliakan namamu seluruh umatmu. Berdoalah ibu bapak, saudara dan saudari para siswa-siswi, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini terima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, lindungilah gerejamu dengan kasih-Mu yang abadi, agar setelah Engkau barui dengan misteri Paskah, umat-Mu sampai pada kemuliaan kebangkitan. Kami mohonkan berikanlah semangat dan sukacita ketekunan bagi para siswa-siswi, para guru dari sekolah Santa Maria Fatima ini. Semoga hari-hari hidup mereka menjadi ranting yang berbuah banyak bagi sesama. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan sertamu dan sertamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya pada masa ini Engkau kami muliakan lebih meriah, sebab Kristus anak domba Paskah kami sudah dikurbankan dan kini bangkit dengan jaya. Karena wafatnya kami dibebaskan dari kematian kekal, dan dalam kebangkitannya kehidupan semua orang dibangun kembali dan dipugar dengan semangat dan harapan baru. Sebab berkat wafat dan kebangkitan Kristus, suatu angkatan baru putra-putri cahaya dilahirkan untuk kehidupan abadi, dan bagi para beriman dibukakan pintu gerbang kerajaan surga. Dari sebab itu ya Bapa, di seluruh muka bumi umat-Mu bersukaria merayakan kegembiraan Paskah bersama segenap penghuni surga dan para malaikat-Mu yang bermadah memuliakan keagungan-Mu sambil tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, 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 Tuhan, segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama
Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau, ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Dari Ketika akan kemarin. diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti. Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah berjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Wafat-Mu kami kenang, ya Tuhan yang bangkit mulia. Datanglah umat-Mu menanti, penuh iman dan harap. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Ignatius Kardinal Suharyo, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda-Mu. Kami bawa rasa syukur kami bersama komunitas kami, bersama keluarga kami, terutama keluarga besar TK, SD, SMP Santa Maria Fatima. Kita bersyukur kepada Tuhan atas berkat yang boleh kita terima hingga saat ini. Kita bisa meraih cita-cita hidup kita bisa belajar bersama di sekolah kita tercinta ini. Kita mohon berkat untuk hari-hari hidup kita, terutama untuk teman-teman kita, kakak-kakak kita yang akan menghadapi ujian-ujian mereka. Semoga apa yang mereka cita-citakan dapat tercapai. Kita juga ingat akan orang tua kita yang telah berusaha berjuang untuk mendidik kita. Semoga mereka semua diberikan berkat melimpah dalam hidup. Ingatlah pula akan saudara dan saudari kami, kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, terlebih anggota keluarga kita yang telah dipanggil Tuhan secara khusus. Saya berdoa untuk Suster Anselma OSF yang jam 7 tadi pagi dipanggil Tuhan. Semoga Suster Anselma diampuni dosa-dosanya,
dan diterima bersama para kudus di surga. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria, perawan dan Bunda Allah, Santo Yusuf suaminya yang tulus, bersama para rasul dan semua orang kudus yang dari masa ke masa hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. 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 Para siswa-siswi, Bapak Ibu guru, Bapak Ibu orang tua, karyawan-karyawati semuanya, mari kita menyatukan syukur, permohonan, dan harapan kita kepada Tuhan dengan mengulangi doa yang Yesus ajarkan. Yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni yang bersalah pada kami. Janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Bapak Ibu guru, para siswa-siswi, para orang tua yang terkasih, hari ini dalam Injil Yesus menyampaikan sabda bahwa kita adalah ranting-rantingnya. Kita mohon kita menjadi ranting yang berbuah dalam kehidupan. Karena itu maka marilah kita memohon kepadanya. Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami dan sepanjang segala masa. Damai Tuhan bersamamu. Damai Kristus untuk kita semua dimanapun kita berada. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami.
Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Para siswa-siswi, Bapak Ibu guru, para suster, Tuhan Yesus bersabda, "Datanglah kepadaku kalian semua yang lelah memikul beban berat, maka aku akan memberikan rasa lega kepadamu. Beban dosa kita pun akan Ia hapus, maka berbahagialah kita semua yang diundang ke dalam perjamuannya." Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku, karena Engkau hadir di sini. Aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Iya. Terpisah daripadamu. Foto. Marilah berdoa.
Ya Allah, lindungilah gerejamu dengan kasih-Mu yang abadi, agar setelah Engkau baharui dengan misteri Paskah, umat-Mu sampai pada kemuliaan kebangkitan. Kami juga memohon berkat-Mu Tuhan, untuk para siswa-siswi, para guru, para orang tua, para karyawan-karyawati di sekolah Santa Maria Fatima ini. Semoga semangat Paskah menjiwai hidup mereka, agar mereka bertekun dalam meraih cita-cita dan harapan mereka di kemudian hari. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa, Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita dengarkan pengumuman. Selamat pagi anak-anak, Bapak Ibu guru, serta suster yang terkasih, serta papa mama yang di rumah. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Romo Antonius Lelauna SVD yang terkasih, yang pada hari ini sudah berkenan mempersembahkan perayaan Ekaristi Paskah untuk TK, SD, SMP Santa Maria Fatima. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang sudah membimbing anak-anak sehingga perayaan Ekaristi pada hari ini cukup banyak diikuti oleh seluruh siswa TK, SD, SMP. Juga Papa Mama yang sudah mendampingi putra-putrinya dalam perayaan Ekaristi pada pagi hari ini. Kami berdoa semoga Romo selalu sehat, diberi kesehatan, dan juga tetap setia dengan panggilannya dan tidak bosan-bosan untuk melayani kami di masa pandemi ini untuk merayakan perayaan Ekaristi ya Moya. Ya, itu saja. Kemudian setelah perayaan Ekaristi ini, anak-anak SD yang kelas 6 mungkin melanjutkan PAT ya, Bu Mira, untuk PAT. Kemudian anak SMP tetap belajar seperti biasa. Itu saja, sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Para siswa-siswi, Bapak Ibu guru, para orang tua yang terkasih, dari tempat ini saya mau mengucapkan kepada adik-adik semua, para siswa-siswi, Bapak Ibu guru, para orang tua, karyawan-karyawati dari Sekolah Santa Maria Fatima, selamat Pesta Paskah untuk kita semua. Doa kami para Romo agar Bapak Ibu semua, adik-adik semua, para siswa-siswi diberikan kesehatan dan semangat dalam proses belajar mengajar di tempat ini. Karena itu, maka marilah kita mengakhiri perayaan Ekaristi ini, kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Sertamu juga. Semoga para siswa-siswi, para orang tua, Bapak Ibu guru, karyawan-karyawati, seluruh proses belajar mengajar kita, terutama ujian-ujian yang akan kita hadapi dalam kehidupan ini, dan mereka yang kita doakan selalu dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari sekalian, perayaan Ekaristi sudah selesai. Haleluya, haleluya.
Syukur kepada Allah. Haleluya. Haleluya. Mari kita pergi, kita diutus. Amin. Nyanyian baru angkatlah, menyambut Kristus yang menang, yang disalibkan dan wafat, sekarang bangkit mulia, merintis jalan bahagia demi umat manusia. Janganlah takut hatimu, sebab telah bangkit Tuhanmu. Ingatlah akan sabdanya ketika di Galilea, sesudah Tuhanmu wafat dan telah bangkit mulia. Oke, terima kasih kepada anak-anak semua, Bapak Ibu Guru yang sudah mendampingi putra-putrinya pada perayaan Ekaristi pada pagi hari ini, juga para suster yang sudah berkenan hadir pada mengikuti perayaan Ekaristi pada hari ini. Sekali lagi kami mengucapkan selamat Paskah, semoga dengan kebangkitannya kita semakin semangat kita semakin meningkat dan kita tetap semangat dalam menjalani kehidupan ini. Tadi dengan tema, lupa saya, temanya apa Pak Okto? Ya, waktu dan kejenuhanku menerobos keterbatasanku. Itu sangat bagus. Mari di masa pandemi ini kita tetap semangat menerobos keterbatasan kita. Kemampuan apa yang kita miliki kita kembangkan. Dan sekali lagi selamat Paskah dan terima kasih. Terima kasih Bu Titi. Selamat Terima kasih. Selamat Paskah semua anak-anak. Terima kasih Bu. Selamat Paskah semuanya. Selamat Paskah semuanya. Terima kasih Bu Dadah. Terima kasih Bu. Selamat Paskah semuanya. Semuanya dadah. Terima kasih Bu. Selamat Paskah. Selamat Paskah. Ada Mister